Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Agus Purnomo. Beliau adalah Managing Director Sustainability Sinarmas Agribusiness and Food. Baik, Bapak Agus Purnomo, langsung saja Pak, untuk waktu maksimal 15 menit, karena kita nanti akan lebih banyak kepada tanya jawab dari para peserta, maupun nanti ada tanggapan mungkin, karena saya lihat banyak juga tokoh-tokoh senior perkebunan sawit yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Tadi ada Pak Purwadi, kemudian untuk pembicara yang lain, Bang Gulat Manurung sudah hadir, dan Mbak Bunga juga sudah hadir bersama kita. Silakan Pak Agus Purnomo. Terima kasih Mas Kayum. Terima kasih kepada Sawit Indonesia yang sudah membuat acara ini dan mengundang saya menjadi salah satu pembahas. Juga selamat untuk Dr. Rio Kristiawan yang sudah menulis buku yang rekomendasi saya akan berulang kali saya sebut nanti, sifatnya wajib dibaca, penting, enak, dan wajib dibaca. Sebelum masuk kepada bukunya, saya sedikit ingin menggunakan 2 menit saja dari 15 menit menceritakan mengenai apa yang telah dilakukan oleh perusahaan tempat saya bekerja. Slide berikutnya. Baik Pak, sebentar. PT Smart Tbk adalah perusahaan sawit yang terintegrasi. Kami bekerja dari mengembangkan bibit sampai menghasilkan produk-produk turunan. Jadi ada sekitar 46 pabrik kelapa sawit yang kami operasikan sendiri, milik kami sendiri, dan kami membeli dari 400 lebih minyak sawit dari lebih dari 424 pabrik minyak kelapa sawit. Total luas kebun yang kami kelola sekitar 500.000 hektar, di mana 100.000 lebih itu adalah kebun-kebun plasma. Dari berbagai fasilitas perusahaan, kami memiliki 7 refineries dan menghasilkan sejumlah produk yang kemudian dijual, dimanfaatkan di 70 negara, dan dipakai oleh lebih dari 30 consumer brands yang terkemuka. Lanjut. Ini slides mengenai apa yang kami lakukan terkait dengan buku yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh Dr. Rio. Kami memiliki program Desa Makmur Peduli Api, dan itu bisa dibaca di dalam kata pengantar dari buku tersebut, di mana upaya untuk bekerja sama dengan masyarakat, dengan Pemda, itu dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan manfaat ekonomi. Kami memperkenalkan pertanian ekologis yang terpadu, yang tidak membakar, dan mendatangkan narasumber dari sekitar desa tersebut yang memang ahli, misalnya kalau ingin beternak ikan, maka dia ada ahli ikan yang akan kita undang untuk bekerja sama dengan masyarakat, mengembangkan kolam-kolam ikan. Kalau ingin mengembangkan komoditi pertanian yang lain, maka kita undang petani yang lain untuk menjadi narasumber. Jadi program ini berlangsung sudah 3 tahun, dan akibatnya kebun kami yang sekitar 500.000 hektar tersebut 99,5% tidak terkena api. Sebuah hasil yang kami rasakan sebagai dampak langsung dari program Desa Makmur Peduli Api. Di dalam perusahaan sendiri kami memiliki sekitar 10.000 orang personel yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat-alat pemadam api, dan juga kita membentuk tim-tim siaga api di desa-desa di sekitar kebun. Ada 40 program community development untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat sehingga mereka tidak perlu melanjutkan kegiatan membuka lahan dengan api. Dari apa yang kami miliki, 72.000 hektar itu dikonservasi sebagai hutan. Lalu bersama masyarakat kita juga mendapatkan komitmen bersama untuk menjaga 7.700 hektar lahan di masyarakat yang akan tetap dijaga sebagai hutan. Dari pemasok kami, sekitar 400-an pabrik minyak kelapa sawit tadi, kita juga mendapatkan kesepakatan untuk menjaga 65.000 hektar hutan tetap sebagai hutan. Jadi ini semua adalah bagian yang berkontribusi langsung terhadap upaya untuk mencegah kebakaran. Lanjut, kita masuk ke dalam bukunya Dr. Rio. Menurut saya yang penting sekali dibaca adalah bab pendahuluan.
Dan itu nanti sambungannya ada di bab yang paling akhir. Kenapa? Karena dalam bab pendahuluan itu ada berbagai konsep penanganan karhutla. Dan kemudian bagaimana para pihak itu memahami apa yang disebut sebagai karhutla. Di dalam konteks yang nanti akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya, Dr. Rio sudah memperlihatkan bahwa dokumentasi itu penting. Bagaimana upaya perusahaan atau perorangan pemilik kebun untuk mencegah kebakaran, mulai dari ikut pelatihan, membuat apel siaga, pengadaan peralatan pemadam api, yang sesuai dengan peraturan Kementerian Pertanian dan juga ikut dalam program-program dari Kementerian LHK, itu kalau didokumentasikan akan meringankan. Konsep strict liability tadi sudah dibahas. Untuk informasi Bapak dan Ibu sekalian, saya kutipkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 88 yang menyatakan dalam bold kuning, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Sebetulnya pasal ini separuh lebih untuk hal-hal yang terkait dengan B3 dan 5B3, tapi juga ada yang disebut sebagai ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Nah, Omnibus Law Cipta Kerja menghapus kata-kata tanpa pembuktian unsur kesalahan, sehingga secara tidak langsung meniadakan konsep strict liability. Dengan dihapuskannya strict liability menjadi lebih penting lagi untuk mengajukan bukti-bukti mengenai asal-muasal api, apalagi apabila apinya berasal dari luar kebun, untuk menggugurkan tuduhan adanya niat jahat atau mens rea. Kronologi yang perlu dibuat oleh siapa saja yang sudah terkena musibah karhutla itu adalah senjata awal yang ampuh untuk bisa menggugurkan tuduhan adanya niat jahat. Dan itu bisa ditambahkan dengan foto, peta satelit, laporan-laporan pemantauan titik api independen, dan berbagai kesaksian. Slide berikutnya. Bab 2 titik api itu menarik karena Dr. Rio menjadikan pemantauan sebaran titik api sebagai upaya penting di dalam pencegahan. Titik api memang bukan kebakaran, tapi titik api bisa menjadi kebakaran apabila tidak dipadamkan dalam hitungan yang cepat, sehingga dia bisa membesar dan lalu meluas. Titik api juga seringkali kalau dilihat di satelit itu ada persentase yang bukan api, tapi karena ada atap seng, karena ada kegiatan industri lain, maka sehingga penginderaan dengan inframerahnya menyamakan panas dari atap dengan panas dari api. Tapi sebaran titik api sangat instrumental pada saat terjadi musibah kebakaran, karena kita bisa tunjukkan sudah ada titik api di luar sebelum kemudian masuk ke dalam kebun. Bab 3 dan bab 4 itu patroli dan peralatan pemadam kebakaran. Itu bagaimana patroli itu merupakan bagian yang akan bermanfaat apabila terkena musibah, karena dia melibatkan berbagai pihak, sehingga akan ada kesaksian dari berbagai pihak. Selain pengelola kebun yang harus memiliki tim pemadam kebakaran, juga akan melibatkan petugas-petugas dari pemerintah yang memiliki program-program pelatihan untuk pemadam kebakaran, dan masyarakat di sekitar. Sehingga mereka semua apabila sudah terlibat di dalam patroli bersama, itu dapat memberikan pernyataan, testimoni yang bisa meringankan posisi pengelola kebun. Peralatan pemadam kebakaran itu hukumnya wajib, dan memang ada peraturan-peraturan yang memberatkan, ada peraturan-peraturan yang kayaknya berlebihan, tapi secara minimal kita harus punya, dan apabila ada sejarah di daerah tersebut terbakar, menjadi wajib hukumnya untuk melengkapi seluruh peralatan. Apabila tidak pernah terjadi kebakaran, barangkali bisa nilai urgensinya itu bisa berkurang. Bab 7 dan 8, strategi menghadapi penyelidikan dan penyidikan. Ada kata kunci yang ingin saya salin di sini, yaitu Dr. Rio mengatakan jangan menghindari penyelidikan. Penyelidikan itu jangan dihindari, jangan ditutup pintu kalau ada orang menyelidik. Berikan seluruh bukti pendukung agar proses pemeriksaan penyelidikan terhadap kasus kebakaran tersebut bisa berhenti di tingkat penyelidikan. Kalau dari penyelidikan masih terus berlanjut ke penyidikan, maka bersiaplah untuk melakukan dua hal
yaitu pra-peradilan, atau meminta ada SP3 dari Mabes Polri. Saya rasa dua kata kunci ini penting untuk kita pegang. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu kemudian marah-marah dan tutup pintu, tapi kita coba buktikan bahwa kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh para pengelola kebun. Lanjut, ini yang terakhir. Dari segi informasi, buku ini membantu para pembaca dalam beberapa hal. Pertama, dia memperkenalkan cara pandang terhadap masalah karhutla yang konstruktif. Dilihat secara konstruktif, secara positif. Diajak untuk mendalami berbagai tahapan masalah dalam karhutla. Dari pencegahan sampai persidangan dan tahapan banding ke tingkat yang tinggi. Buku ini memberi fokus yang jelas bagi para pengelola kebun dalam bahasa yang mudah dipahami, dengan sistematika yang runut dari pencegahan, pemantauan titik api, pelatihan memadam api, patroli bersama, dokumentasi kejadian kebakaran, sampai pada proses persidangan. Butir yang berikutnya adalah mengenai Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja. Memang buku ini ditulis pada saat Omnibus sedang diperdebatkan, sehingga mungkin untuk pemutakhirannya pada edisi buku ini berikutnya, itu nanti bisa ditambahkan perubahan apa yang terjadi akibat diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Omnibus Cipta Kerja tersebut. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan, mungkin yang pasti tahun depan, gitu. Maka edisi kedua dari buku ini bisa ditambahkan beberapa halaman terkait apa yang berbeda. Singkatnya, buku ini wajib dibaca, dapat dipahami, dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang bertanggung jawab atau terlibat di dalam pencegahan dan pemadaman karhutla. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Purnomo untuk presentasinya dan informasinya yang sangat jelas pada kita semua. Jadi yang tadi kita garis bawahi bahwa terkait tadi ada penyelidikan, kita jangan menghindari, tapi kita perlu mempersiapkan, itu kan yang penting. Kemudian juga kenapa kita mengundang Pak Agus Purnomo mewakili Sinarmas Agribusiness and Food, karena kami dari Majalah Sawit Indonesia beberapa kali sudah sempat diundang untuk melihat bagaimana pencegahan atau antisipasi kebakaran lahan dan hutan yang dilakukan teman-teman Sinarmas. Yang menarik tadi dijelaskan pengendalian ekologis terpadu ya. Jadi juga itu bagaimana mengajak masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan dan mengurangi pembakaran lahan di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga memberdayakan perekonomian masyarakat juga. Jadi selain aspek lingkungannya, tentu aspek ekonominya ini perlu diperhatikan. Ada bicara sustainability, kita tahu ada 3P, profit, planet, and people. Nah, ini semua kita digabungkan oleh teman-teman Sinarmas sehingga menjadi pola pencegahan karhutla yang sangat menarik, dan tentu karena tidak banyak juga teman-teman perusahaan sawit yang berani untuk menunjukkan atau mempublikasikan bagaimana pencegahan mereka. Jadi kami sangat mengapresiasi atas kerja keras yang dijalankan oleh teman-teman Sinarmas Agribusiness and Food.